Informasi lain, pemirsa, polisi masih memburu pembakar aparat Desa Simo, Boyolali, Jawa Tengah. Korban saat ini masih dirawat di rumah sakit karena menderita luka bakar parah di sekujur tubuhnya. Polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi kasus pembakar perangkat Desa Simo di Boyolali. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang melarikan diri. Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa tas yang berisi pakaian pelaku dan botol bensin yang diduga digunakan untuk membakar korban. Pembakaran terjadi Sabtu 26 Juni 2021 pukul 13 waktu Indonesia Barat dan baru dilaporkan ke polisi Sabtu sore. Kejadian bermula saat korban bernama Bintang Alfata datang ke rumah pelaku untuk menanyakan rumah yang sudah dibeli oleh korban sejak 10 tahun lalu. Namun hingga saat ini belum dikosongkan dan masih ditempati pelaku. Pelaku tidak menjawab namun justru menyiramkan bensin dan membakar korban. Korban yang terbakar kemudian berlari keluar rumah dan meminta tolong. Korban yang mengalami luka bakar langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Simo untuk mendapat perawatan. Kejadian hari Sabtu, korban datang ke rumah pelaku yang di TKP ini. Ternyata sudah dipersiapkan peralatan, bensin, dan korek api. Nah, tanpa banyak bicara, kemudian disiram. Saudara korban keluar, ya mungkin di sekitar sini, gulung-gulung, minta tolong. Setelah minta tolong oleh warga yang ada di jalan, kemudian dibawa ke rumah sakit Simo. Ya. Pelaku akan dijerat dengan pasal 187 KUHP, diancam dengan hukuman 12 hingga 15 tahun penjara. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pengejaran pelaku pembakaran perangkat Desa Simo, Boyolali, sudah bergabung bersama kami Kanit Reskrim Polsek Simo, Aibtu Budiarto. Selamat sore, Pak Kanit. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Budiarto, apakah keberadaan pelaku pembakaran sudah diketahui? Untuk sementara masih dalam proses pengejaran dan dari tim gabungan Resmob Boyolali dengan Polsek Simo masih melakukan pengejaran di lapangan, Mbak. Tapi untuk identitas pelaku sendiri sudah diketahui, Pak? Untuk identitas sudah jelas, Mbak. Namanya Saudara Mariono alias Gobol, 50 tahun. Dan itu satu kelurahan dengan korban, Mbak. Sudah diketahui, Mbak, untuk identitas. Baik, dari keterangan sementara, Pak, apa sebenarnya sengketa yang terjadi antara pelaku dengan korban hingga berujung pada pembakaran korban yang merupakan perangkat desa ini? Untuk sementara bisa kita ketahui bahwa pelaku tidak menghendaki rumahnya diambil alih oleh korban. Korban adalah pembeli terakhir, Mbak, yang mana proses jual beli rumah itu bermasalah. Begitu, Mbak. Apa yang menjadi masalah dalam sengketa jual beli tanah ini, Pak? Untuk korban adalah pembeli terakhir, Mbak. Itu dari awal proses jual beli rumah milik pelaku, itu korban dulu kena tipu oleh pembeli pertama, Mbak. Itu prosesnya, itu korban menjual rumah, itu oleh pembeli pertama di BP 10 juta. Setelah di BP, untuk pelunasannya itu diambilkan dari uang bank dengan jaminan sertifikat tanah. Setelah nanti uangnya cair, akan diserahkan semua kepada pelaku. Tapi setelah cair, untuk pembeli pertama melarikan diri, Mbak. Jadi pelaku itu hanya menerima 10 juta saja. Karena prosesnya itu dengan jaminan hutang di bank dan tidak diangsur, maka untuk sertifikat tanah dilelang. Setelah dilelang oleh pihak bank, itu pertama yang melakukan pembeli adalah orang Solo, Mbak. Setelah jatuh ke tangan orang Solo, yang namanya belum kita ketahui, dijual kembali oleh saudara Suryani, mantan Kadep di Simo. Dari saudara Suryani kemudian dijual kembali kepada korban, yaitu saudara Bintang.
Ya, gitu Mbak Baik, ceritanya. izinkan kami mengkonfirmasi supaya jelas Pak duduk Ya. perkaranya. Artinya korban ini merasa sudah membeli dan memiliki mempunyai hak milik atas rumah yang ditempati oleh pelaku. Ya, betul sekali Mbak. Tapi Itu pelaku ini juga- bukan merupakan atau tidak terlibat dalam penjualan rumah ini kepada korban. Untuk pelaku tidak langsung karena pelaku itu menjual kepada orang pertama saudara Alif dan itu sudah melarikan diri. Ya, Kapan tepatnya Saudara Alif. jual beli ini terjadi Pak? kurang lebih 8 tahun yang lalu. Sudah 8 8 tahun yang lalu, Iya, namun iya. mengapa kemudian korban baru mendatangi rumah ini sekarang? Untuk jatuh sampai ke korban, itu korban baru sekitar kurang lebih setengah tahun membeli Pak. Yang pertama karena prosesnya itu bermasalah itu 8 tahun yang lalu. Sampai sertifikat tanah dijaminkan ke bank. Baik, untuk pihak yang melakukan penjualan dan diduga melakukan penipuan ini apakah juga dalam pengejaran, Pak? Dari pihak pelaku tidak melaporkan, Mbak. Dari pihak pelaku waktu ditipu oleh pembeli pertama itu tidak melaporkan. Tapi itu bukan rahasia umum lagi. Semua masyarakat di sekitar sudah tahu semua, Mbak. Baik, jadi belum ada laporan terkait penipuan Ya. yang diduga dilakukan oleh penjual pertama. Kita Ya, kembali ke penjual kasus pertama. pembakarannya, Pak Kanit. Ya. Apakah korban sudah bisa dimintai keterangan, Pak? Untuk sementara dan sampai saat ini masih di RSU Simo di ruang UGD dan tidak bisa dimintai keterangan. Dari keterangan yang bisa kita percaya pihak RSU Simo hari ini menjalani operasi, Pak. Baik, artinya untuk peristiwa sendiri sudah ada keterangan dari saksi mata lain yang bisa digali, Pak? Terkait dengan Sudah ada saksi mata yang digali keterangannya? sudah Mbak, 3 orang. Apa yang kita- disampaikan oleh para saksi mata ini? Ya, yang saksi mata di lapangan itu melihat untuk korban itu berlari dari rumah pelaku dari dalam keadaan terbakar dan gulung-gulung di jalan, Mbak. Jatuh tergulung-gulung. Dari Setelah- Mhm. Ya, Dari keterangan saksi mata, apakah sempat ada sejenis perkelahian atau perlawanan antara pelaku dengan korbannya? dari keterangan saksi tidak ada, Mbak. Itu dari dalam langsung keluar dalam posisi badan terbakar, terus jatuh terguling-guling. Setelah jatuh terguling-guling, saksi juga melihat pelaku langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, Mbak, ke arah selatan. Selain pelaku, siapa lagi yang tinggal di rumah yang tengah menjadi sengketa ini? Hanya pelaku saja, Mbak. Untuk pelaku punya anak istri tapi sudah bercerai dan tinggal di lain tempat, Mbak. Baik, pelaku tinggal seorang diri ya, Pak. Ya, Untuk ya. kondisi terakhir korban seperti apa, Pak, informasinya? Belum bisa dimintai keterangan, Mbak, dan sekarang kita pun juga nggak bisa melakukan cross check ke dalam, soalnya di ruang ICU, Mbak. Baik, nantinya pasal apa yang dikenakan kepada pelaku dan apakah sudah diketahui, Pak, ancaman hukuman yang bisa dikenai kepada pelaku? Untuk pasal yang kita terapkan, kita menggunakan pasal 187 ayat 2 KUHP junto 351 KUHP, Mbak. Itu untuk ancaman maksimal 15 tahun penjara. Baik, terima kasih Aibtu Budiarto, Kanit Reskrim Polsek Simo. Kami akan menunggu dan mengawal tentunya proses pengejaran pelaku.